Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting, selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pada pembelajaran ke-6. Kita akan mendalami kompetensi dasar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, SPDP, memahami gambar cerita, IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Fokus belajar kita hari ini yaitu menunjukkan pokok pikiran pada sebuah paragraf, menceritakan ulang cerita yang terdapat pada gambar, menyusun cerita berdasarkan gambar, menghafal alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, dan menyebutkan hewan yang termasuk hewan vertebrata dan hewan yang termasuk avertebrata. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini menceritakan hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum Edo pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita yang kamu buat. Selanjutnya, kalian membaca teks yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Teks bacaan tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Setelah membaca, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Salah satu contohnya, pada paragraf pertama, ide pokoknya, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Pada paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Pada paragraf ketiga, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Dan ide pokok pada paragraf keempat yaitu kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, kalian pernah berkreasi kan? Membuat model sederhana hewan vertebrata dan model sederhana hewan avertebrata. Nah, jika sudah pernah, kalian foto kembali hasilnya dan unggah pada link DBR 6. Selanjutnya, mari kita mengenal alat gerak yang ada pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Pada hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang, contohnya ada ikan. Alat gerak pada ikan yaitu sirip dan ekor yang digunakan untuk berenang di dalam air. Kemudian ada burung. Alat geraknya yaitu kaki yang digunakan untuk berjalan dan berdiri di atas dahan. Dan juga sayap yang digunakan untuk terbang. Ada juga beberapa hewan reptil dan amfibi, yaitu contohnya buaya. Buaya menggunakan kakinya untuk berjalan. Ada juga kodok yang menggunakan kakinya untuk melompat dan berenang di air. Dan beberapa hewan mamalia, contohnya gajah, yang menggunakan belalainya untuk mengambil makanan dan kakinya untuk berdiri dan berlari. Pada hewan avertebrata, yaitu contohnya cacing, dengan menggunakan perutnya untuk bergerak. Ada juga ubur-ubur yang menggunakan seluruh tubuhnya untuk bergerak dan berenang di dalam air. Dan beberapa jenis serangga yang menggunakan kakinya untuk berjalan dan meloncat, juga sayapnya untuk berenang. Selain hewan, ada juga alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kita akan mempelajari alat gerak pada manusia pada pembelajaran berikutnya.
Selamat belajar dari rumah.